indera ragawi kita, 5 indera raga kita, ada al-kashfu al-batin atau penyingkapan batin, ya kita menggunakan 5 indera batin kita. Makanya teng Jawa niku wonten istilah ngilmu dosandriya. Ngilmu dosandriya, ngilmu mengaktifkan, memaksimalkan daya penangkapan 10 indera kita. Ya indra ragane ditajamkan, indra ragane, indra jiwane, daya penangkapan dohirnya dimaksimalkan, daya penangkapan batinnya dimaksimalkan. Niku namanya dosandriya. Ngilmu sinten niku dosandriya sing terkenal? Bangunan Darmo. Jadi ada 2 istilah sama-sama dari kata basara. Kalau al-basaru itu penglihatan raga, jamaknya al-absar. Kalau basirah itu penglihatan batin, artinya penangkapan ya. Kalau basar itu penangkapan dohir, kalau basirah penangkapan batin, jamaknya basair. Nah, penangkapan batin itu adalah sebuah daya yang ada di tiap-tiap level, karena level itu adalah level-level penangkapan. Jadi daya penangkapan itu disebut basirah. Nah, dia menangkapnya dengan apa? Dengan matakah, dengan telingakah, dengan perasakah, dengan apa? Nah, kurang lebih begitu. Jadi di dalam batin kita itu ada alat-alat penangkapan yang seperti, yang kegunaannya itu seperti indera 5 kita, 5 indera kita, yaitu alat penangkapan penglihatan, alat penangkapan pendengaran, alat penangkapan perasa, alat penangkapan peraba itu, dan seterusnya, termasuk penciuman. Di dalam batin kita juga begitu, ada penciuman batin, ada penglihatan batin, ada pendengaran batin, ada perasa batin. Nah, di tiap-tiap yang disebutkan itu kurang lebih mirip seperti itu. Yang sering kita sampaikan, singkapan itu kurang lebih ada 5 gitu kan. Kalau coba kita kategorikan secara umum, kategori besarannya. Ada singkapan atau kasyaf, itu ketersingkapan batin, penangkapan batin. Ketersingkapan yang bersifat visual, itu namanya al-kashfu as-suri. Terus kemudian penangkapan yang bersifat getaran, itu al-kashfu al-haraki. Getaran kan bisa dirasakan oleh daya peraba, tapi daya peraba batin kita. Terus kemudian al-kashfu as-sauti, singkapan yang berupa suara. Kemudian ada al-kashfu al-maknawi, jadi singkapan yang bersifat pemahaman, kita bisa menangkap makna itu. Mudeng, aku gak ndelok tapi mudeng, aku gak ndungokno tapi mudeng. Nah kan ngoten. Nah, aku ora ngeraba, tidak tertempel tapi aku mudeng. Nah, itu namanya al-kashfu al-maknawi. Terus yang tertinggi al-kashfu asirri itu tidak lagi berupa makna yang kita pahami, tapi sudah berupa rasa kesadaran terdalam. Ya wis krasa nges temenanan sampai tidak bisa dinyatakan. Jenis-jenis kasyaf singkatan. Nah, kasyaf itu adalah tersingkapnya sesuatu sehingga bisa diterima oleh penangkapan kita. Al-kashfu itu ada al-kashfu al-dhohir, singkapan dohir, bisa menggunakan indera ragawi kita, 5 indera raga kita, ada al-kashfu al-batin atau penyingkapan batin, ya kita menggunakan 5 indera batin kita. Makanya teng Jawa niku wonten istilah ngilmu dosandriya. Ngilmu dosandriya, ngilmu mengaktifkan, memaksimalkan daya penangkapan 10 indera kita. Ya indra ragane ditajamkan, indra ragane, indra jiwane, daya penangkapan dohirnya dimaksimalkan, daya penangkapan batinnya dimaksimalkan. Niku namanya dosandriya. Ngilmu sinten niku dosandriya sing terkenal? Bangunan Darmo. Bangunan Darmo. Jadi wong pati ya paling ora kudu ya sithik akeh nyinaoni, maksud durung iso praktekno tapi paling ora ngerti sik konsepnya piye. Ngilmu iku konsepnya piye. Nek ngerti konsepnya, suatu saat anak ketertarikan kan ngerti
dilatih klathok-klathok ya ora perlu kesusunan. Klathok-klathok paling mboten ngerti nek ana jenis ngilmu ngoten niku. Nah, yang banyak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar di bab-bab yang terdahulu ketika membahas tentang ru'yatullah, juga ketika membahas tentang adanya fu'ad, adanya sir, adanya apa kan sudah terlewatkan, bahas tentang jenis-jenis roh, ada roh qudsi, roh sultan, dan sebagainya. Itu sebetulnya berhubungan dengan itu. Tiap-tiap roh atau daya ini memiliki fungsi tertentu. Daya yang berhubungan dengan makna, pemahaman, daya yang berhubungan dengan getaran, termasuk getaran kehendak. Kita kan memiliki getaran yang mendorong-dorong, getaran kehendak kita dan seterusnya. Jadi yang disampaikan tadi ada lapisan-lapisan indera batin. Podo maksudnya barangnya ya kuwi-kuwi wae, cuman istilahnya beda-beda. Maka tidak perlu kita terbingungkan oleh istilah yang berbeda. Yang penting wis ngerti barangnya. Barangnya ya 10 indera itu maksudnya. 5 indera dohir, 5 indera batin. Nah, soal kono penambahan ono sempurnaning indra dohir, ono sempurnaning indra batin, sehingga disebut indra dohir ku ono indra satu yang melengkapi sing iso iso mengelola kelima indra dohir. Indra batin ada 5, tapi juga ada 1 yang kemudian mengelola semuanya. Ada kantor pusatnya istilah. Sehingga ono sing nyebutno kabeh kuwi 12. Tapi sejatine jenisnya ya 5 karo 5 kuwi. Nah, tapi sing 5 iki bisa dirangkai menjadi satu kesatuan, dicantol oleh tombol sentral. Nah, tombol sentral dianggap itu indera tersendiri, padahal dia hanya kemampuan mengolah daya dan bagaimana mengaktifkan daya itu secara bersamaan, secara otomatis, maka disebut dia seperti daya tersendiri. Padahal dia hanya manajemen yang canggih terhadap daya itu. Kuncinya ada di dalam Thariqah Qadiriyah. Penjelasannya kan panjang lebar itu. Jadi forum khusus mengkaji Thariqah Qadiriyah. Jadi metode-metode praktis termasuk teknik sudah ke arah teknik langsung. Bukan hanya metode yang bersifat konseptual, tapi teknik langkah demi langkahnya, termasuk ngopeni latoif, ya, termasuk melajari 12 asma utama, ummahatul asma, yang 12 asma utamanya apa, terus manggone tiap asma nok di, bagaimana asma itu dihadirkan untuk mengaktifasi dan memaksimalkan daya rohaniah dari tiap-tiap latifah itu. Nah, niku nggih dawu Gus. Nggih dawu wong sing do miru Thariqah Qadiriyah mawon yo tambah juhan terus nggih dereng tentu anu kok mendalami. Artinya kan itu pelajaran yang sekaligus tidak hanya dipahami tapi harus dipraktekkan sehingga bisa membuktikan sendiri efek dari latihan itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.